teman-teman pencinta puisi. Saya akan sedikit memberi tanggapan atau respon pada kumpulan puisi yang berjudul Usap Matamu dan Ciumlah Dingin Pagi, karya Iin Parliani di Lombok, dari penerbit Basa Basi, Yogyakarta. Saya telah membaca buku ini, dikasih oleh Iin Parliani sendiri, dan secara umum puisi ini menurut saya lebih bergerak di sekitar personal diri sendiri, Iin, dan juga lingkungan, alam maupun masyarakatnya. Beberapa puisi menurut saya ada yang nuansanya mirip dengan karya Pablo Neruda. Judulnya Usap Matamu, Diciumlah Dingin Pagi. Usap matamu dan ciumlah dingin pagi yang telah menghidupkanmu berulang kali. Setelah kau mati di ranjang tidur yang menyimpan kemalangan. Puisi ini seperti menawarkan perenungan supaya mata itu diusap dan embun pagi dicium. Saya bandingkan dengan puisi Pablo Neruda yang berjudul Perpisahan. Sangat pendek, mirip dengan ini. Pablo Neruda menulis perpisahan. Bumi, kucium kau, selamat berpisah. Nah, puisi Pablo Neruda ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggal sepertinya. Jadi bumi, kucium kau dan selamat berpisah. Jadi untuk meninggalkan bumi ini dengan ciuman. Kalau di tempatnya puisinya Iin, usap matamu dan ciumlah dingin pagi. Iin menggambarkan untuk membuat kehidupan baru dan berpisah dengan kehidupan di bumi ini dengan mencium dingin pagi. Karena pagi memang selalu dingin, ya, konotasinya seperti itu. Itu satu puisi. Kemudian puisi yang lain yang berjudul Bulan dan Perempuan. Ini sangat intim dengan diri sendiri. Seandainya saya tidak kenal Iin, bahwa dia perempuan, tetap saja aku tetap akan mengatakan bahwa ini eksplorasi dari heningan yang mendalam. Bulan perempuan telah lama dibincangkan, ia alir bagai madu dari bulan yang turun melalui benang, tanda pada yang kelak akan bertandang. Bagaimana sebuah rongga mengatupnya, ia menetas sebagai luka dari yang paling derita, telur yang punah di sarang kelahiran. Perempuan membawanya berjalan tanpa melukai batu-batu tempat suci. Ia mengalir bagai pedang di sarungnya, asal mula yang diakhiri. Di sini tampak penyairnya sedang mengeksplorasi organ-organ nuansa di tubuhnya. Seniman lukis yang sering mengeksplorasi organ tubuh adalah Frida Kahlo dari Meksiko. Dia menggambarkan ususnya, menggambarkan hatinya, karena pernah mengalami semacam
kecelakaan ketika dia naik mobil, ajak temannya melintas kereta api dan ditabrak sehingga dia sampai disable. Tidak bisa berjalan, dia duduk dengan kursi roda. Ternyata kerapuan tubuhnya itu menjadikan materi untuk diungkapkan dalam karya lukisan Frida Kahlo. Jadi ini sebagai salah satu perempuan yang merasa sadar bahwa ada kelahiran, ada madu, dan kehidupan yang melingkupi dunia perempuan diungkapkan dengan cara yang estetis, tidak vulgar, tidak serampangan. Ini menurut saya sebagai pembaca di sini. Kemudian di sini ada puisi lain yang berjudul Penyair. Di kesunyian ia bangkit berdiri pada kakinya yang tabah dan takkan menyerah menulis kata tanpa terlihat noda darah. Di sini mungkin dia ingin menggambarkan dirinya sendiri sebagai penyair. Kalau sedih ya tidak harus berguling-guling, berdarah-darah gitu kan. Kira-kira kalau dalam kesepian ya tetap harus tegar, berdiri sendiri di atas kakinya yang tabah dan terus menulis kata. Terus ada lagi yang personal lagi, judul Tarian Burung. Kau tak pandai membaca gelagat alam, itu sebabnya kau biarkan pikiran mengurung dan memantul pada batas ruang. Kau tak dapat menangkar tarian burung yang bergulung di bola matamu, hanya untuk membuktikan siapa yang lebih dahulu berada pada tuju itu. Di langit kawanan yang liar, padamu tak henti-hentinya berkabar. Jadi ada semacam nuansa yang angan yang di seberang yang sangat berjarak. Kemudian ada puisi lagi, bertengkar dengan waktu tidur. Ya. Ini menurut saya puisi ini judulnya panjang, cukup indah. Tubuhnya ingin turun lebih dulu ke dalam jaga. Matanya belum mencintai pejam dengan patut. Lampu langit-langit memanjangkan malam. Tapi ia hanya kenal lusuhnya, tua dan kering, bukan kelam yang dalam. Ia mendatangkan hujan dari sepotong mimpi buruk, membasahi bantal, mendinginkan selimut. Bila kantuk berat mendatangi lagi, ia ingin bertengkar hingga sekujur memar. Denda belum terbayarkan, dituntas hari seperti silsilah berputar dan mengikat diri sebagai teka-teki yang diisi di kegelapan kesekian. Yang indah lagi dari puisi ini adalah pilihan diksi. Diksinya melompat-melompat dan termasuk juga dalam. Satu puisi lagi yang terakhir ini saya anggap juga sangat pribadi, Suara Pintu. Suka sekali ia menyalakan lampu di meja. Cangkir kopi dibiarkan terbuka. Koran-koran bertelanjang dada. Ia duduk di kursinya, merapikan duka, mencoba percaya. Suara pintu diambang dan seorang datang. Jadi ada seseorang, ada samban di sini. Jadi itu. Secara umum puisi ini bisa dinikmati dengan nyaman dan nuansa-nuansa yang dibangun di sekitar wilayah pribadi, sekitar tempat lingkungan tinggal, tempat kerja barangkali,
Saya sendiri belum tahu di mana dia tinggal, tetapi kalau Lombok saya tahu. Jadi kira-kira seperti itu saran komentar saya yang kecil-kecil saja, hanya sebagai pembaca. Terima kasih. Salam peace.